Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tetap kita akan membahas kelanjutan dari sifat koligatif larutan. Yang kali ini akan dibahas mengenai tekanan osmotik. Nah, di sini saya punya suatu gambar yang menjelaskan apa sih tekanan osmotik tersebut. Oke, ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ini ada suatu pelarut, ya sebut saja misalnya air. Kemudian ada suatu larutan pada tabung, dan ini adalah membran semi-permeable yang memisahkan dari si pelarut air tadi dengan larutan. Nah, setelah beberapa saat akan terjadi suatu peristiwa osmosis. Jadi peristiwa osmosis ini adalah perpindahan dari partikel pelarut menuju ke larutan yang lebih pekat. Nah, sehingga si partikel pelarut tadi akan masuk kemudian naik ke permukaan larutan, sehingga larutannya itu semakin tinggi sedangkan pelarutnya itu semakin rendah, volumenya semakin berkurang. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi, agar bisa mencapai keadaan awalnya, maka tekanan balik itu dibutuhkan, ya, tekanan balik. Misalkan ada suatu beban dan piston, jadi tekanan balik dibutuhkan. Nah, tekanan balik yang dibutuhkan inilah yang merupakan tekanan osmotik larutan. Jadi, besarnya tekanan balik itu dinamakan dengan tekanan osmotik. Ya, jadi tekanan osmotik adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeable. Tekanan osmotik ini disimbolkan dengan P. Rumusnya adalah P sama dengan M kali R kali T kali I, di mana P adalah tekanan osmotik, satuannya atm atau atmosfer, M itu molaritas larutan, satuannya molar, R itu tetapan gas. Tetapan gas ini sudah ada angkanya, yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. T itu suhunya dalam Kelvin. Ingat, kalau Kelvin itu artinya Celsius ditambah 273. Dan I faktor Van Hoff. Untuk faktor Van Hoff sendiri itu sudah dibahas di materi sebelumnya tentang sifat koligatif larutan part ketiga, yaitu pada bahasan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Jadi bila kamu belum mengerti mengenai si faktor Van Hoff ini, bisa dicek video sebelumnya. Dan perlu diingat lagi bahwa molaritas ini dicari dari massa per mr dikali 1000 per volume dalam mililiter. I tadi rumusnya adalah 1 plus n-1 kali alfa. Contohnya, sebanyak 9 gram glukosa dengan mR 180 dilarutkan dalam 500 ml larutan. Tekanan osmotik larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius adalah, jadi kita buat dulu apa sih yang diketahui pada soal. Nah, jadi ada 9 gram glukosa, berarti itu massa glukosa sebanyak 9 gram, mR glukosa 180, volume larutan sebanyak 500 ml, suhu sebesar 27 derajat Celcius. Kalau kita tambahkan dengan 273, maka suhunya adalah sebesar 300 Kelvin. Yang ditanya adalah tekanan osmotik atau P. Oke. Nah, di sini boleh kita pisahkan untuk mencari molaritasnya terlebih dahulu. Rumus molaritas sama dengan massa per mR dikali 1000 per mililiter. Maka kita masukkan massanya 9 gram glukosa, ya, 9 per mR 180 dikali 1000 per volumenya 500, maka molaritasnya adalah 0,1 molar. Setelah dapat molaritas, baru kita bisa menuju rumus tekanan osmotik atau P sama dengan mRTI. M-nya tadi 0,1 molar, R-nya itu kalau tidak diketahui, pokoknya ingat saja R-nya itu adalah 0,082.
dikali 300 Kelvin dikali I-nya karena dia senyawa non-elektrolit ya, glukosa termasuk senyawa non-elektrolit, maka I-nya sama dengan 1. Kita kalikan semuanya, maka didapatlah Pi sebesar 2,46 atmosfer. Soal kedua, sebanyak 11,7 gram NaCl dengan MR-nya 58,5 dilarutkan dalam air hingga volume 400 ml. Hitunglah tekanan osmotik yang terbentuk jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan R 0,082. Seperti biasa kita buat yang diketahui. Ada 11,7 gram NaCl, artinya massa NaCl sebesar 11,7 gram. Ada mRNaCl sebesar 58,5, volume larutannya 400 ml, suhunya 25 derajat Celcius. Kita tambahkan dengan 273, maka didapat suhunya yaitu 298 Kelvin. Dengan tetapan Reynolds atau tetapan gas ideal tadi adalah 0,082. Ditanyanya masih tekanan osmotik. Boleh kita cari dulu molaritas massa per mR dikali 1000 per mililiter, maka kita masukkan datanya 17,7 gram per 58,5 dikali 1000 per 400. Hasilnya adalah 0,5 molaritas. Jadi Pi sama dengan 0,5 dikali 0,082. T-nya tadi suhunya 25 derajat Celcius, kita tambah dengan 273 jadi 298 Kelvin. Nah, karena si NaCl ini termasuk elektrolit kuat, maka untuk mencari harga I itu sama saja dengan N atau jumlah ion. Ya, jadi I-nya ini karena NaCl berarti Na plus dan Cl min, artinya mempunyai 2 ion. Jadi I sama dengan 2. Kita kalikan, didapatlah hasilnya adalah 24,43 atm. Soal ketiga, sebanyak 250 ml larutan yang mengandung 17,1 gram zat non-elektrolit pada suhu 27 derajat Celcius mempunyai tekanan osmotik 4,92 atmosfer. Jika R sama dengan 0,082, hitunglah MR zat non-elektrolit tersebut. Jadi yang diketahui massa zat non-elektrolit kita misalkan saja dengan massa X sebesar 17,1 gram, volume larutannya 250 ml, suhunya 27 derajat Celcius sama saja dengan 300 Kelvin, R-nya 0,082, R-nya tetap sama, tetapan Reynolds. Kemudian ada Pi 4,92 atm. Terakhir adalah yang ditanyanya yaitu si MR zat non-elektrolit atau MRX saja kita misalkan. Maka langkah yang pertama kita cari dulu molaritas ya. Kenapa cari molaritas? Karena si MR ini adanya dalam rumus molaritas. Nah, jadi alurnya alur mundur. Kita mau nyari MR, oh MR ini ada di rumusnya M, maka kita butuh cari si M dengan cara manfaatkan apa yang ada ya. Karena di situ diketahuinya tekanan osmotik, maka kita pasti mencarinya dengan Pi sama dengan MRTI. Jadi kita masukkan angka Pi 4,92, molaritas kita butuh R-nya 0,082 dan suhunya 290, suhunya tadi 300 Kelvin. I-nya karena dia larutan non-elektrolit, maka I-nya sama dengan 1. Maka untuk mencari M, ruas yang sebelahnya itu sebagai pembilang dan ruas yang sama dengan yang kita cari itu sebagai penyebut. Jadi 4,92 dibagi 0,082 kali 300 kali 1. Jadi hasilnya adalah 0,2 molar. Nah, setelah kita dapat molaritas, maka kita masukkan ke rumus massa per mR dikali 1000 per mililiter. Masanya molaritasnya tadi 0,2,
masanya 17,1, mR-nya kita cari, volumenya 1000/250. Maka didapat mR adalah 17,1 kali 1000 kali 1, karena di sini nggak ada, sama dengan atau langsung saja dibagi dengan 0,2 dikali 250. Jadi ini kali silang sistemnya. Maka didapatlah mR-nya adalah 342. Contoh yang keempat, berapa gram urea, mR urea 60, yang harus ditambahkan dalam 200 ml larutan agar isotonik dengan 2,8 gram KOH dengan mR-nya 56 dalam 500 ml larutan jika diukur pada temperatur yang sama. Maka di sini diketahui mR urea adalah 60, volume larutan urea adalah 200 ml, ada massa KOH itu 2,8 gram, mR-nya 56, volume larutannya adalah 500 ml. Ditanyanya massa urea. Nah, karena ada kata-kata isotonik, itu artinya tekanan osmotik urea itu sama dengan tekanan osmotik KOH. Jadi kita bandingkan pi urea dengan pi dari KOH. Rumusnya kan M dikali R kali T kali I untuk urea sama dengan M kali R kali T kali I untuk KOH. Nah, karena R dan T-nya itu sama ya, suhunya kan diukur pada temperatur yang sama katanya. Sedangkan R sudah pasti sama, maka bisa kita hilangkan saja, kita coret, tinggallah M dikali I saja. Bandingkan M kali I untuk urea dengan M kali I untuk KOH. Kita masukkan rumusnya. Untuk urea berarti kita gunakan molaritasnya ya. Molaritasnya berarti massa urea per mR urea dikali 1000 per volume dikali I-nya sama dengan massa KOH per mR KOH dikali 1000 per volume, dengan lupa juga I-nya. Maka kita masukkan angkanya, massa urea kita cari per mR-nya 60 dikali 1000 per 200, volume untuk urea dikali I-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena urea termasuk zat non-elektrolit, maka I-nya 1. Kemudian massa KOH itu 2,8, mR-nya 56 dikali 1000 per volumenya 500. I-nya karena KOH ini kalau kita uraikan menjadi K+ dan OH-, artinya punya 2 ion, maka I-nya sama dengan 2. Oke, kita hitung, kita kalikan silang massa urea. Oh, belum ya, kita hitung dulu massa urea per 60. Kemudian 1000 per 200 hasilnya 5 kali 1 sama dengan 2,8 dibagi 56 itu hasilnya 0,05. 1000 per 500 sama dengan 2 kali 2. Maka kita kali silang, kemudian kita bagi ya. Massa urea jadi 60 dikali 0,05 dikali 2 kali 2, dan ini kita menjadi pembaginya 5 kali 1. Maka massa urea adalah 12/5 atau 2,4 gram. Oke, sekarang tugas kalian adalah ada 2. 1. Sebanyak 3 gram urea dengan mR-nya 60 dilarutkan dalam 200 ml larutan, diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa tekanan osmotik yang diperlukan jika diketahui R adalah 0,082. Nomor 2 adalah berapa massa KBr dengan mR KBr itu 103 yang harus ditambahkan ke dalam 250 ml larutan agar tekanan osmotik mencapai 1,95 atm dan diukur pada suhu 25 derajat Celcius. Baiklah, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.